Terima kasih telah mengklik video ini, belajar bareng yuk. Oke, kita kembali lagi di pembahasan usaha dan energi part 2. Kalau di video sebelumnya terakhir kita membahas energi kinetik. Nah, sekarang kita akan bahas temannya energi kinetik. Siapakah dia? Iya, energi potensial. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai energi potensial. Apa itu energi potensial? Gampang sebenarnya. Coba deh kamu ambil bola, ini bolanya ya ilustrasinya. Terus kamu lepaskan dari ketinggian tertentu. Nah, ini dengan ketinggian H ya. Nah, ketika bolanya dilepaskan, apa yang akan terjadi? Iya, bola akan jatuh. Nah, kalau bola ini jatuh ke bawah, artinya dia bergerak. Kalau bolanya bergerak, berarti dia memiliki yang namanya V ya, kecepatan. Nah, di awal kan bendanya diam nih. Kalau benda diam berarti dia tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi nanti lama-kelamaan si bola ini kan akan memiliki energi kinetik ya. Set, dia jatuh sampai sini nih. Terus dia jatuh kan. Kalau jatuh berarti dia bergerak. Nah, kalau bergerak berarti memiliki kecepatan. Nah, kalau memiliki kecepatan berarti dia memiliki yang namanya energi kinetik gitu ya konsepnya. Nah, sekarang pertanyaannya, energi kinetiknya itu dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul Eka sih gitu? Muncul energi kinetik sih. Emang ada apa sih gitu kan? Jadi gini, benda yang diam itu sebenarnya memiliki suatu energi. Nah, nama energinya itu adalah energi potensial. Jadi, energi potensial adalah suatu energi yang bisa mengakibatkan gerak suatu benda. Nah, energi potensial ini kaitannya sama apa? Oke, kalau dia dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu, misal di sini ketinggiannya disimbolkan dengan huruf H ya, dia akan menghasilkan suatu energi kinetik karena bolanya bergerak. Tapi kalau dia dilepaskan dari ketinggian 0, artinya nggak punya ketinggian di sini, posisinya di lantai, ketinggiannya nggak ada, berarti dia tidak punya energi potensial. Kalau dilepaskan tepat di lantai sini ya, nggak ada ketinggian sama sekali, berarti energi potensialnya 0. Nah, sekarang kira-kira rumus energi potensial itu kaitannya sama apa aja? Oke, tadi kita udah lihat ya bahwa energi potensial ada kaitannya dengan yang namanya ketinggian si H ini nih. Nah, kita beralih ke sini, geser dikit. Berarti energi potensial ini berkaitan dengan yang namanya ketinggian. Dia punya satuan internasionalnya meter. Kemudian berkaitan dengan apa lagi ya? Dengan massa ya. Yang satuannya kilogram. Nah, karena dia jatuhnya ke bawah menuju pusat bumi, berarti kaitannya dengan percepatan gravitasi dengan satuan internasionalnya meter per sekon kuadrat. Nah, definisi dari percepatan kan ini ya. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, berarti satuan dari kecepatan itu kan meter per sekon dibagi sekon. Nanti kita tinggal kali silang dia ke atas jadi meter per sekon kuadrat satuan akhirnya. Nah, BTW nih, kalau lagi bahas percepatan gravitasi, kalian pernah dengar nama Isaac Newton? Pernah dong ya? Nah, Isaac Newton ini ada fakta menarik ketika dia menemukan penemuan yang fenomenal itu, yang ceritanya lagi neduh di bawah pohon apel, kemudian dia bertanya, loh kok apel jatuhnya ke bawah gitu kan. Dia bertanya seperti itu tuh pada masa itu di London sedang terjadi pandemi. Jadi ceritanya lagi belajar dari rumah sama kayak kalian. Nah, belajar dari rumahnya si Newton aja menghasilkan penemuan yang begitu fenomenal. Nah, kalian jangan sampai kalah ya. Kalian walaupun belajar dari rumah harus banyak menemukan hal-hal yang positif. Jangan sampai menemukan hal negatif kayak malas belajar, malas mengerjakan tugas. Jangan ya, itu bukan kamu tentunya. Terus, oke. Berarti tadi kita udah analisa, oh ternyata si energi potensial ini kaitannya dengan 3 besaran ini. Ada ketinggian, ada massa, ada percepatan gravitasi. Nah, ini dia rumus akhirnya. Berarti energi potensial itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, kalau gitu kita langsung bahas contoh soal di sini.
Nah, ini ada suatu benda ya dengan massa 2 kg. Terus kakak lepaskan nih bendanya dari ketinggian 5 cm nih H-nya. Terus berapa energi potensialnya? Ya udah langsung eksekusi aja. Tapi analisa dulu nih satuannya udah aman. Udah aman ya, udah satuan internasional semua, massanya kilogram, ketinggiannya meter. Langsung kita input ke rumusnya. Nah, massanya 2, input nilai 2. Percepatan gravitasinya kalau soal nggak ngasih tahu berarti kita bisa memakai angka 10 ya percepatannya. Kalau soal ngasih tahu biasanya yang dipakai itu kalau nggak 9,8 ya 10. Nah, dalam hal ini kita pakai 10 aja untuk memudahkan perhitungan. Kemudian ketinggiannya 5, input nilai 5-nya. Bentar. Nah, ini tinggal dikali aja ya. 2 dikali 10, 20. 20 kali 5, 100. Gampang ya. Berarti besar dari energi potensial benda ini adalah 100 Joule. Tapi ketika kalau bendanya sudah nyampe tanah nih, energi potensialnya udah nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Ya, iya jelas, karena dia udah nggak punya ketinggian. Ini kan kalau sesuatu apapun kalau dikalikan dengan 0 kan outputnya pasti 0 atau hasil akhirnya pasti 0. Gitu ya, gampang? Gampang, kalian pasti bisa.